yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa panas yang kita rasakan ini, panas yang sekarang menghantam tubuh kita ini, merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambahkan. Yang engkar, mereka yang kufur dengan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, marilah kita berselawat kepada Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat yang baik yang kita pasang dari rumah kita langkahkan 1 langkah, 2, 3 sampai di sini. Allah hitung dengan niat yang ikhlas, yang nantinya Allah kumpulkan kita dengan sebaik-baik manusia, dengan sebaik-baik nabi dan rasul. Dialah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah Allah pergilirkan. Wa tilkal ayyam, demikianlah dunia ini Allah pergilirkan kepada orang-orang yang namanya orang-orang yang dilantik Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifatun fil ardh, menjadi khalifah di dunia ini, khalifah di muka dunia ini. Lebih kecilnya lagi, dari tahun 1945 baru ada nama Indonesia. Sekarang nikmat kemerdekaan yang telah Allah beri kepada kita, yang telah diperjuangkan oleh kakek nenek kita. Mereka berhimpun merumuskan panji-panji kemerdekaan, merumuskan Undang-Undang Dasar 45, merumuskan Pancasila menjadi satu ikatan bagi kita, seluruh umat Islam di Indonesia, menjadi satu ikatan kepada kita seluruh bangsa Indonesia, apapun agamanya. Maka nikmat kemerdekaan itu hendaklah sama-sama kita syukuri. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat baik kita, niat ikhlas kita, dan kita sholat di depan DPR ini, walaupun secara syariatnya ikhtilaf ini terjadi, sebab sebagian menyatakan tidak boleh sholat, tapi karena sebagian kita sudah kumpul di sini untuk menyingkat ini, kita adakan Jumat bagi orang-orang yang wajib Jumat di sini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu, 14 Februari yang lalu, 10-12 hari yang lalu, kita telah melaksanakan pesta demokrasi yang menjadi satu tonggak pesta demokrasi untuk pergiliran kepimpinan, yakni penggantian kepimpinan yang telah sama-sama kita lalui pada 14 Februari yang lalu. Kemari kita dengan niat, kita sama-sama bahu-membahu, saling bereratan tangan, berpegangan tangan, untuk sama-sama kita memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh kakek nenek kita. Untuk apa? Untuk kita wariskan nantinya kepada anak cucu kita ke depan. Siapa lagi yang akan mewarisi ini kalau tidak mereka adalah anak cucu kita. Dan kita hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang saya bacakan tadi, ayat yang masyhur kita semua mengetahui, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Asr Allah bersumpah, wal asri, demi masa, kata Allah Subhanahu, innal insana lafi husri, sesungguhnya kita semuanya, sesungguhnya manusia itu, bahkan di ayat dan di surat ini Allah tidak sebutkan orang yang beriman. Innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, rugi. Kalau mau
dikucilkan dalam pesta demokrasi. Kalau kita pendukung 01 rugi, pendukung 02 rugi, pendukung 03 rugi. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innal insana lafi khusri." Allah bersumpah demi waktu yang telah berjalan, dan kata Rasulullah di satu hadis tentang akhir zaman bahwa nanti sayati zaman, nanti kamu akan dapat satu zaman, waktu itu terlalu singkat. Kita baru merasakan 2019 pemilu yang lalu. Sebahagian saudara-saudara kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita di waktu 21 dan 20 Mei di 2019 telah syahid, telah berkorban mereka dengan nyawanya. Itu kita saksikan sendiri di depan Bawaslu pada bulan puasa setelah kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di depan Bawaslu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, siapapun namanya kita itu adalah dalam kerugian, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman? Alhamdulillah, patut kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hunjamkan ke dalam hati kita ini iman dan Islam, dan itu harus kita syukuri. Dan kita bersyukur Allah beri kekuatan, kesehatan, sehingga kita berkumpul dan kita laksanakan sholat Jumat di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak merugi ini? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah illalladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ini? Para pendiri bangsa kita, kakek nenek kita, ulama-ulama kita. Mereka berhimpun merumuskan Pancasila. Yang sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di situ adalah bahagian dari kelompok orang-orang yang beriman, yang menyatakan adalah qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Kitalah yang kita meyakini bahwa kitalah orang-orang yang menjalankan sila pertama dari Pancasila. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi yang kita lalui ini sudah berjalan. Hari pencoblosan tanggal 14 telah berjalan. Sekarang kita sedang melalui hari-hari, menunggu hari-hari di mana akan dilaksanakannya pengumuman nanti. Siapakah yang Allah takdirkan untuk memimpin negara ini? Sebagaimana Allah berfirman, "Qulillahil malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Kita berdoa setiap tahun, setiap hari, setiap waktu kita berdoa supaya Allah kirimkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Mari sama-sama kita jaga negara kita ini menjadi satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di ayat selanjutnya Allah berfirman bahwa wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita dianjurkan untuk saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Dan inilah hari ini adalah satu aksi yang kita sama-sama buat di sini. Sama-sama kita hadir di sini untuk wa tawasau bil haq, mengingatkan kembali bahwa kebenaran janganlah hanya untuk mencapai 5 tahun ke depan ini, kepimpinan ini dikotori dengan kecurangan yang ada, yang kita lihat secara masif di media-media sosial. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seekor burung yang mencecahkan paruhnya di laut, ikut membantu membakar waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Itulah bahagian yang kita upayakan di sini sehingga kita berkumpul di siang Jumat yang mulia ini. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan insyaallah Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan satu keyakinan
ayat Quran yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa satu negeri yang di dalamnya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah bukakan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan